عليهم ولا المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan berkat taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul, bermajlis, bersilaturahmi dan beriktikaf di dalam masjid ini. Mari sama-sama kita perbaharui niat iktikaf kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid ini sunnat karena Allah taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan meneruskan pembahasan pada tahun kemarin tentang sifat 20. Dan kita sudah sampai pada pembicaraan wahdaniyah. Namun kita langsung bicarakan kewahdaniyat, ya kah? Mungkin wujud kidamnya kada ingat lagi. Walaupun toh kita hafal aja. Nah, tapi kadang pembicaraannya nang kada ingat, ya kan? Ini soal ilmu ini kita paling 3 hari seminggu hilang sudah. Ya kan? Tangkapan akal kita nih lawan ilmu paling 3 hari sampai seminggu, mun kada dibuliki hilang. Mun kada diulang-ulang hilang. Ya kan? Mun masalah duit kada apa-apa, setahun gak ingat aja masih. Tapi mun masalah ilmu pian sampai 3 hari itu, apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan, apalagi sampai setahun, kada diulang, itu bisa kada ingat lagi. Nah, jadi kita kembali pada pembicaraan yang pertama tentang wujud. Secara ringkas adalah yang pertama sifat 20 itu adalah wujud, artinya ada. Mustahil Allah itu kadada. Nah, lalu dalil Al-Qur'annya bagaimana? Yaitu Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Itu dalil adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nah, karena kada mungkin alam ini ada dengan sendirinya. Pasti ada nang maulahnya. Nah, jadi akal kita tidak akan menerima bahwa alam ini datang dengan surangannya. Bacungol kadada nang manyungulakannya. Nah, itu kada mungkin. Pasti ada nang maulahnya. Nah, siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang disebut sifat yang pertama adalah wujud, artinya ada. Jadi Allah aja nang ada, kita ini kita ini diadakan. Ya. Alam ini diadakan, artinya diulah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalilnya tadi ya kalau dalam Al-Qur'an Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau secara akalnya pulang dah. Tadi kan kalau itu dalilnya secara nakli, itu secara Quran. Nah, kalau secara akalnya pulang dah. Ya, kada mungkin ada, ujar orang Arab itu kada mungkin ada tahi onta tanpa ada ontaknya. Itu mustahil, ya kan? Sama kada mungkin ada tahi ayam mun hayamnya kada ada. Tuh kada kawa diterima oleh akal tuh tahi ayamnya ada, hayamnya kada ada. Itu kada mungkin. Nah, begitulah ini alam ini ada nang maulahnya kadada, itu kada mungkin. Sehingga wujud ini Allah nang ada, lalu alam ini diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wujudnya Allah kayak apa? Nah, itu kita kada kawa menanyakan demikian. Kita kada boleh menanyakan adanya Allah, Allah tuh kayak apa? Nah, itu kada boleh.
Karena Allah itu kada sama lawan makhluk, sehingga semuanya ani makhluk, lalu kada kawa kita menyamakan lawan Allah. Sehingga kita kada boleh menakuni Allah itu kayak apa, bagaimana bentuknya, itu kada boleh. Nah, lalu bagaimana kita percaya dengan adanya Allah? Nah, lalu bagaimana kalau kita percaya dengan adanya Allah? Ya jangankan Allah Ta'ala dahulu, makhluknya aja tuh, ya kan? Makhluknya aja ada nang dapat kita rasakan adanya, tapi kita kada suah melihat bentuknya, ya kan? Nah, sehingga kita kada boleh mengatakan apa yang kada kawa diraba dan kada kawa dilihat itu kadada, kada kawa. Tapi setiap yang tidak ada pasti kada kawa dilihat dan kada kawa diraba. Paham kan? Mengerti ya? Nah, setiap nang kadada maka pasti kada kawa dilihat dan kada kawa diraba. Tapi setiap nang kada kawa dilihat dan diraba belum tentu kadada. Paham mana? Mengerti ya? Ini bolak-balik aja nih. Ini nah, setiap nang kadada, ya kah? Setiap nang kadada pasti nang kadada ini kada kawa dilihat dan kada kawa diraba. Itu pasti lah, ya kah? Nah, tapi kada kawa dipastikan setiap nang kada kawa dilihat dan nang kada kawa diraba itu menunjukkan kadada. Contoh gampangnya aja nah, ya kah? Setiap emas itu pasti kuning. Nah, ini kada kawa dibalik nih. Setiap nang kuning itu pasti emas, kada kawa. Paham kan? Mengerti kan? Amun dibalik nah ini ya sama tadi tuh, setiap nang kadada pasti kada kawa dilihat dan kada kawa diraba. Ya udah. Nah, maka kada boleh dibalik ini. Setiap nang kadada dan kada kawa diraba itu kada pasti menunjukkan kadada. Contohnya nang di awak kita ini aja, ya kan? Kita meyakini bahwa kita hidup ini dengan apa? Dengan roh, ya kan? Ya kan? Dengan roh kita hidup. Nah, tunjuk kampang di mana roh itu ada. Kawala dilihat, kawala dijapai, kawala diraba, ada kawa. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa Allah itu alahan pada itu lagi. Nang di diri kita nih aja kita kada kawa mencari mana nang narannya roh nih, ya kan? Kalau dalam sinetron tuh ya, kalau temen dalam sinetron, ya kan? Ada dalam adegan meninggal dunia rohnya keluar. Itu kelihatan nih, itu lain roh nih, itu bayangan aja. Ya kan? Dibayangkan seperti mana roh, padahal roh tuh kada kawa dijapai, kada kawa diraba dan kada kawa dilihat. Contoh lain pulang, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal, ya kan? Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kita pernahkah di mana andaknya akal itu? Suahkah melihat, suahkah kita menjapai, dan suahkah kita meraba? Kada suah. Nah, itu akal itu pun juga sesuatu yang ada kita yakini, tapi kita kada bisa melihat dan kada bisa menjapainya. Di mana akal itu? Di otak. Ada. Kenapa? Karena kalau di otak andaknya, binatang pun berisi otak juga. Berarti binatang tuh bisa akal juga. Nah, jadi disitulah sesuatu nang kada kawa dijapai, sesuatu nang kada kawa dilihat, itu belum tentu menunjukkan bahwa inya kadada. Tapi kalau sudah sesuatu ini kadada, nah maka dapat dipastikan pasti kada kawa dilihat dan kada kawa diraba atau dijapai tadi.
Nah, jadi begitulah Allah Subhanahu wa taala, kita kada boleh menanyakan mana Allah Ta'alanya. Mun hendak melihat Allah Ta'alanya, ya lihat nih mazharnya Allah. Apa mazharnya Allah? Yaitu alam dunia ini. Ini adalah menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pertama yang disebut dengan wujud. Artinya ada, mustahil Allah itu kadada. Dan wujud ini disebut dengan sifat nafsiyah. Yang kedua adalah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Nang 5 sifat ini disebut dengan salbiyah. Apa itu salbiyah? Yaitu satu sifat yang meniadakan daripada sifat negatifnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat salbiyah ini adalah satu sifat yang meniadakan daripada sifat negatifnya Allah Subhanahu wa taala. Mengkonter, memfilter daripada sifat negatifnya Allah, maka disebut dengan sifat salbiyah. Seperti tadi qidam. Artinya qidam itu adalah sedia. Nah, maka mustahil dan tidak, artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala didahului oleh tidak ada. Nah, itu kan tidak mungkin, tidak ada, Allah itu didahului oleh tidak ada. Maka itu namanya salbiyah, meniadakan sifat negatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada mungkin Allah itu sedia ada dengan didahului ketiadaan. Itu yang disebut dengan qidam, artinya sadia. Mustahil Allah itu hudus, nah artinya baharu. Arti baharu itu apa? Asalnya kadada lalu ada. Itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada tidak pakai permulaan. Huwal awwalu wal akhiru. Itu kalau dalilnya tah. Allah lah yang awal, Allah yang akhir. Nah, awalnya Allah tanpa didahului oleh ketiadaan. Itu namanya qidam. Baqa sebaliknya. Apa itu baqa? Baqa ini adalah kekal. Mustahil Allah itu fana. Ya kan? Dalilnya kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya kan? Tiap-tiap sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya bahwa Allah ini bersifat baqa, tidak diakhiri dengan ketiadaan. Jadi Allah ini kekal, kadada. Allah ini karena akhirnya menjadi kadada. Paham mana? Kadada, Allah itu akhirnya menjadi kadada. Nah, ini ditolak oleh sifat qidam, baqa tadi tuh. Jadi ditolak oleh sifat baqa. Nah, makanya sifat baqa ini termasuk sifat salbiyah, yaitu sifat yang menolak daripada sifat negatif Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu adalah kekal, kekalnya Allah tanpa batas akhir. Nah, kalau kita lain, kita makhluk ini didasari dari tiada menjadi ada karena akhirnya menjadi kadada pulang. Nah, makanya tuh dikatakan bila orang tuh kenal dengan dirinya akan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Kenapa? Karena diri kita ini sebaliknya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita asalnya kadada, lalu diadakan, nah lalu karena menjadi kadada. Nah, kalau Allah ini dari awal ada, akhirnya pun kadada berakhir. Dari awal pun kadada, kadada didahului kadada, didahului oleh kadada. Nah, makanya Allah itu ada selama-lamanya, kekal. Kullu syai'in
halikun illa wajhah. Nah, tiap sesuatu itu akan binasa kecuali zatnya Allah. Termasuk dunia kita ini karena pacang hancur. Termasuk karena semuanyaan apa yang ada ini pacang binasa. Nah, sehingga Allah ditolak dengan sifat kidam ini, dengan sifat apa tadi? Dengan sifat baqa ini, bahwa Allah itu kadada baisi akhir. Nah, jadi itu yang disebut dengan baqa. Wujud, kidam, baqa. Yang keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah itu bersalahan bagi segala makhluk. Nah, sehingga ketika Allah ini bersalahan bagi segala makhluk, maka jangan lagi kita membayang-bayangkan kayak apa Allah itu. Karena dalilnya sudah kita, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Mungkin kita membayangkan apa yang terbayang, itu sudah kadakawa dibayang-bayangkan. Karena yang semuanya yang terbayang itu adalah makhluk. Ya kan? Jadi mukhalafatuhu lil hawadis, Allah ini berbeda dengan segala yang hawadis, segala dengan makhluknya. Nah, dalilnya adalah laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, jadi apapun yang terbayang lawan kita, Allah tuh kayak ini, Allah kayak itu, Allah kayak ini kayak itu semuanya tidak ada. Itu semuanya ditolak oleh sifat yang keempat ini, mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, makanya juga dinamakan dengan sifat salbiyah, yaitu menolak sifat negatif. Apa yang ditolak oleh mukhalafatuhu lil hawadis ini, yaitu bahwa Allah itu ada berisi sasamaan. Jangankan sasamaan, mimiripan pun kadada lawan Allah Ta'ala. Nah, lain lawan kita, ya kan? Kalau lawan kita ini ada berisi mimiripan, ya. Manusia ini kan ada berisi mimiripan, apalagi menggambar tuh mirip benar. Namun Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, kada sama. Kada ada yang sama lawan Allah Ta'ala. Sehingga kita kadakawa membayang-bayangkan kayak apa Allah Ta'ala. Kullu ma khatara fi qalbika, ya, wallahu yukhalifu dzalika. Setiap apa yang terbayang di dalam hatimu, maka Allah itu berbeda dengan apa yang engkau bayangkan tersebut. Nah, jadi kita kadang-kadang membayang-bayangkan. Nah, makanya kalau ada terbayang, oh seperti ini Allah, nah maka semuanya itu adalah mustahil. Kenapa? Allah mukhalafatuhu lil hawadis. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri dengan sendiri, tidak membutuhkan kepada bantuan orang lain. Nah, jadi kalau membutuhkan kepada orang lain itu kita. Tapi kalau Allah Ta'ala itu berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Jadi Allah itu ada tanpa diciptakan oleh yang lain. Allah itu ada tanpa bantuan orang lain. Kalau kita adanya kita dengan adanya orang tua, ya kan? Orang tua kita dengan adanya kai, dengan adanya kai adanya datu dan seterusnya. Kalau Allah Ta'ala kada, seandainya Allah seperti ini, maka itulah yang disebut dengan daur ataupun tasalsul. Nah, daur, tasalsul. Daur itu artinya berputar. Berputar itu apa? Si misalnya A ini membutuhkan kepada si B. Si B ini membutuhkan kepada C. C ini pulang karena membutuhkan lawan D. Nah, lalu karena D ini sampai kepada Z, Z ini pulang membutuhkan kepada A. Nah, tak putar-putar nanti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil. Itu naramnya daur, tak putar. Nah, kayak rantai. Si anu lawan si anu membutuhkan si anu, si anu membutuhkan si anu. Ya kita sebenarnya ini daur naramnya. Kita membutuhkan si anu membutuhkan si anu kan membutuhkan si anu. Itu daur. Allah Ta'ala mustahil nanti itu. Jadi Allah Ta'ala tuh kadada dibantu oleh orang lain ataupun tasalsul. Kalau tasalsul ini kan, nah berinting itu siapa? Si anu kepada si anu, si anu kepada si anu, si anu sampai seterusnya. Ada akhirnya juga. Nah, itu artinya tasalsul, dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, jadi mukhalafatul lil hawadis qiyamuhu binafsi. Jadi Allah itu berdiri dengan sendirinya tanpa dibantu oleh orang lain. Nah, terakhir semalam pembicaraan kita adalah wahdaniyah. Nah, sampai di sini itu adalah Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Karena kalau Allah Ta'ala itu ta'addud, nah jadi kebalikan daripada adalah wahdaniyah adalah ta'addud berbilang. Kalau Allah Ta'ala itu misalnya anggaplah dua, maka nang dua ini menjadi lemah. Nang dua ini kada jadi Tuhan lagi. Kenapa? Karena masing-masing bergabung. Masing-masing misalnya hendak mengadakan alam. Lalu bergabung berdua nih. Amun nang ngarannya bergabung tadi itu berarti inya kada kuat surangan. Kada mampu surangan. Nah maka mustahil Allah tuh berdua. Sehingga kada kawa apabila dinamakan Allah itu lemah kalau ada dua orang. Bilanya berdua berarti kan kada mampu maulah surangan. Nah maka mustahil demikian. Dan andai kata pun Allah itu dua, maka dunia ini jadi hancur. Kenapa jadi hancur? Karena seikong hendak ini, seikong hendak nanginto, kada bajadian. Ya, oh, ini seandainya Tuhan ini dua, nih misal aja pak nih, na'udzubillah, jauh daripada misal ini. Jadi Allah itu misalnya diadakan dua ikong orangnya tuh, ya kan? Berdua, maka alam ini kada akan lestari, pasti hancur kayaknya. Kenapa jadi hancur? Mun misalnya seikong hendak menurunkan hujan, seikong hendak panas, ayo, bakalahian Tuhan, musawat bakalihan Tuhan, habisan dunia ini hancur. Nah, jadi makanya tidak mungkin Allah itu ada dua. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu kadada nang mensyarikatinya. Mun seandainya bersyarikat, nang pertama dahulu Tuhan itu lemah. Kenapa? Karena kada bisa maulah surangan. Nang kedua, bilanya ada berdua, ini pacang pasti hancur kayaknya. Kenapa jadi hancur? Karena seikong karena bertolak belakang lawan keinginan nang seikong, lalu bakalahi. Nah maulah kayak apa mengatur alam ini. Kata kawah ya kalau nah, jadi Allah mengatur segala macamnya ini, Allah mengatur segalanya ini dengan tunggalnya Allah. Mun tunggal itu kan nyaman, maka hendak napakah? Ya kan? Ya kalau hendak berbuat apakah? Hendak napakah nyaman? Tapi amun berdua kayaknya tahalang nih kulot nang seikong ini kada hendak, seikong kada. Ayo, ada kejadian. Pian aja tuh malam Jumat misalnya. Nah abahnya hendak, nah mamanya kada hendak, nah kada kejadian jadinya. Ya kan? Mun berdua tadi tuh, amun surangan tuh kan terserah aja lagi hendak apa, kada ada nang menghalangi. Itu juga pian tuh buat mun kada ada isi laki itu tanyaman sedikit hendak tulak misalnya nuntut ilmu kah, hendak sembahi, hendak puasa sunat kah, kada ada nang menghalangi. Tapi mun berdua, nah beizin nam dahulu. Oh abahnya hari sanayan abahnya lawan kami sebelum nak puasa, ujar abahnya aja kada apa-apa, nah hanya boleh puasa tak. Nah jadi kenapa? Karena berdua tadi tah. Mun kada ada nang kehendak seikung aja, seikung kada hendak. Nah, maka kada boleh, kada bajadian jadinya. Nah, jadi itulah gambaran bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, karena kalaunya Allah berdua itu menandakan lemah, dan kalaunya berdua maka tidak akan bisa mengatur dunia ini. Bahkan ada kegampangan mengatur dunia ini, lihat kayak apa Allah Ta'ala tuh. Tuh langit tuh nah kada sing tihangan, ya kan? Kan kayak apa Allah mengaturnya tuh sampai wayah ini kada rubuhnya, tihangnya di mana? Kada batiang tihang tuh. Ini kekuasaan Allah dan ini kehendak Allah. Ya kan? Ini mengatur dunia nih luar biasa. Mun berdua nang mengatur tadi ricuh jadinya. Ya kan? Nah, jadi Allah Maha Esa. Dalilnya qul huwallahu ahad. Allah Maha Tunggal, Allah Maha Esa. Dan inilah ajaran tauhid yang diajarkan mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Semuanya para nabi itu mengajarkan keyakinan tauhid bahwa Allah itu satu, Allah itu tidak bersyarikat, dan Allah itu tidak
dua, tidak tiga, pokoknya Allah itu tunggal. Ya kan ada kepercayaan namanya kepercayaan bahwa Allah itu ada tiga, ya kan? Ada Tuhan, bukan Allah ini menyebut Tuhan, yang Tuhan itu ada tiga, ada Tuhan Abah, ada Tuhan Anak, ada Tuhan Mama, 3 in 1. Nah ya kalau 3 in 1 lah. Nah itu adalah apa namanya? Itu adalah iktikad yang batal, yang tidak bujur. Jadi yang bujurnya bahwa Allah itu adalah tunggal, satu, dan inilah prinsip kita di dalam beriman kepada Allah. Bila kita kadang meyakini bahwa Allah ini satu, maka kita masih tidak dianggap beriman kepada Allah. Makanya kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tidak ada Tuhan, aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan kecuali Allah. Berarti Allahnya hanya satu. Kita kadang menuhanakan yang lain. Nah, jadi prinsip keimanan itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Bilal bin Rabah, ya kan? Diuji keimanannya ketika masuk Islam, ya kan? Dan disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Disiksa di tengah panas yang luar biasa, di atas pasir yang panas seperti itu, tanpa baju, diletakkan di atasnya batu, lalu disuruh untuk kembali daripada iman kepada Allah. Tapi Sayyidina Bilal ini tetap mengucapkan kalimat ahad, ahad, ahad. Artinya apa? Tunggal, tunggal, tunggal. Bahwa mereka menginginkan Bilal ini kembali kepada agama yang dahulu. Tapi kekuatan imannya, kekuatan tauhidnya Bilal ini mengatakan ahad, ahad, ahad. Artinya esa, esa, esa. Kadada syarikat bagi Allah Ta'ala. Nah kalau orang-orang jahiliyah, kalau orang-orang Quraisy itu Tuhannya patung. Dan patungnya tuh banyak. Tuhan mereka itu diriwayatkan ketika Rasulullah SAW lahir itu ada 360 patung yang berjejer bersandar di mana di dinding Baitullah. Nah itu dianggap Tuhan oleh mereka. Dan di 4 buncu daripada buncu Baitullah itu yang paling ganal. Nah, yang paling ganal di 4 buncu ini ada namanya Lata, Uzza, Manat, Hubal. Nah, yang 4 ini dianggap Tuhan yang paling ganal, sedangkan yang lain-lainnya itu Tuhan yang halus. Nah, Rasulullah datang dengan membawa ajaran tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rasulullah lahir, semunyaan patung itu terjungkir, terbalik, terabah, dan lain sebagainya. Nah itu petanda bahwa Rasul akan datang membawa ajaran tauhid, bahwa Allah itu kadada syarikat, kadada basakutu lawan siapa-siapa. Tuhan itu tunggal. Nah kalau orang Quraisynya kada, bila hendak hujan ada Tuhannya, bila hendak panas ada Tuhannya, bila hendak kesehatan ada, pokoknya ada macam-macam tuh Tuhan. Sama istilah namanya keyakinan dewa-dewa kah? Oh, keyakinan dewa-dewa itu kan ada dewa langit, dewa apalagi itu, dewa hujan, dewa, nah pokoknya itu pun juga ditolak. Bahwa kita berkeyakinan Allah itu satu, tidak ada syarikat baginya. Bahwa Allah itu tunggal, Allah itu esa, dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Jadi Allah Maha Tunggal. Nah, maka kita yakinkan seyakin-yakinnya di dalam hati kita. Jangan ada selain daripada itu. Jangan berkeyakinan bahwa toko inilah yang memberi aku rezeki. Obat inilah yang menyembuhkan aku. Dokter inilah yang bisa menyehatkan aku, yang menyembuhkan aku. Itu kalau sampai tertanam dalam hati kita, nah maka tauhidnya belum sempurna. Kita boleh bersyariat, semunyaan itu luar. Semunyaan itu syariat. Semunyaan itu
di dalam konteks zahir, bukan konteks batin. Nah, kalau konteks batinnya kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa Allah lah yang memberi rezeki aku, Allah lah yang menyehatkan aku, Allah lah yang memberikan nikmat lawan aku dan lain sebagainya. Itu kalau konteks batin demikian. Nah, tapi kadang-kala kita awam ini masuk nang zahir tadi ke dalam batin. Sehingga nang memberi rezeki aku toko, nang memberi rezeki aku pahumaan, nang memberi aku rezeki gawian. Lalu masuk di situ kada ingat lawan Tuhannya, nah itu belum sempurna. Jadi kita meyakini bahwa semuanyaan itu datang dari Allah yang Maha Esa. Adapun yang luar ini adalah secara zahir, walaupun itu toko nang memberi kita rezeki misalnya, tapi itu adalah secara zahir. Secara batin, pandangan batin kita tetap itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Hanya kepada Allah aja. Jadi kada ada lawan yang lain siapa-siapa. Lain lawan toko, lain lawan obat, lain lawan dokter dan sebagainya. Nah, boleh kita mengatakan demikian, tapi hanya secara luarnya aja, secara zahirnya aja. Tapi batiniah kita harus kita bersihkan daripada pengakuan-pengakuan seperti demikian. Nah, jadi Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, kita yakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kada ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Kada ada yang memberi kesehatan kecuali Allah. Kada ada yang memberi segala-galanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tanamkan dalam batiniah kita. Nah, kadang-kadang kita ini ya karena kita awam tadi, lalu semuanya anang luar tadi juga tak umpat-umpat tak dalam. Nang di luar tadi tuh tak umpat tak dalam. Nah, makanya kalau luar, urusan luar ya luar aja, dalam ya dalam. Ya kan, kalau luar kada apa-apa mengakui ini rumahku, ini tanahku, ini segala, itu luar. Tapi kalau dalam hati itu tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah nang memberi, Allah nang mendatangkan. Bukan kita nang begawi lalu kita kawa mencari rezeki, lalu kita nang pintar, kita nang segala macam. Nah, itu bukan bukan di letaknya di dalam batin kita, tapi itu letaknya hanya di luar. Kalau di dalam batin kita itu satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala, ada nang lain. Itu sifat wahdaniyah. Nah, jadi kalau kita amalkan sifat wahdaniyah ini, maka dalam hati kita tetap itu adalah Allah, semuanyaannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain, sedikit pun yang lain itu tidak bisa memberikan mudarat. Nah, jadi yakinkan bahwa Allah itu Maha Esa. Nah, jadi disinilah kita menyembah kepada Allah. Ketika kita menyembah kepada Allah, maka fokuskanlah kita menyembah kepada yang satu ini. Jangan kita fokus kepada yang lain. Jadi apalagi kalau kita dalam sembahyang. Nah, jadi pikirkan hati kita fokuskan kepada Allah, jangan kepada yang lain-lain. Karena kita menghadap kepada Allah yang Maha Esa tadi tuh. Sehingga ketika kita menghadap ini, bujurkan hati kita ini dasar menghadap kepada Allah sesuai dengan ucapan kita, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Karena ujar ulama, apapun yang engkau ingat di dalam sholatmu, ketika engkau menghadap Allah, berarti itulah yang engkau sembah. Itu ujar ulama, nang tingkatannya tinggi itu makamnya. Ujar ulama, bilanya kita tuh sembahyang ingat selain daripada Allah, berarti nang ingat itulah yang kita sembah. Nah, jadi kita sedikit demi sedikit dalam menghadap kepada Allah ini, jangan sampai hati kita itu lalai. Jangan sampai hati kita tuh kada ingat. Ingat bahwa yang kita sembah ini hanya saikung ini jenak. Namun sudah tentang saikung ini masa kita masih lalai aja lagi. Jakanya Tuhannya tuh banyak yang disembah nih. Mungkin boleh jadi kita kita bingung nah mana juga nang hendak nang diingat nenek menang saikung ini, ingat nang saikung ini aja tak gampang sedikit.
ya kan? Tapi ya itu Bang tadi tuh karena kita ini kada fokus tadi tuh kada apa namanya, kada bujur-bujur ingat lawan Allah Ta'ala, sehingga sembahyang kita itu kamana-mana pikiran, ya kan? Kadang awak aja di masjid, ya betul? Awak aja di masjid, tapi bisa-bisa tuh pikiran sudah di pasar, pikiran sudah di toko, pikiran sudah di pahumaan, pikiran sudah di kantor. Nah itu harus kita hilangkan pikiran-pikiran yang kayak itu. Makanya kalau kita menghadap Allah, jangan lagi pikirkan yang lain-lain. Nah, jadi wahdaniyah, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal. Jadi ini kita yakinkan dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita meyakini Allah Maha Tunggal, nah kayak ini kan kada ujiannya lain nang kayak siapa tadi, Bilal bin Rabah nih. Meyakini bahwa Allah itu tunggal, ya sampai disiksa nang kayak itu. Sampai disiksa. Untungnya di situ lewat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lalu oleh Abu Bakar As-Siddiq ditukari Bilal tadi kepada Umayyah bin Khalaf dengan harga 9 uqayyah. 9 apa tuh uqayyah kan namanya? Ukiyah kan namanya tuh naran duit nang bahari tuh ukiyah. 9 ukiyah. Lalu dijual oleh siapa tadi? Umayyah bin Khalaf dengan harga nang mahal 9 uqiyah. Ketika dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ujar Umayyah bin Khalaf, seandainya ikam tuh manukari, ampun kau nih dengan 1 uqiyah pun, satu uqiyah pun aku jual, ujar siapa? Umayyah bin Khalaf. Ada berguna juga lagi nih. Ini sudah orang keluar daripada agama nenek moyang nih. Seandainya ikam tuh menjual dari manukari, harganya 1 uqiyah pun aku jual. Ada berharga juga ini. Tapi ikam hakunnya pang manukari sampai 9 uqiyah. Ujar Sayyidina Abu Bakar kenapa? Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, seandainya ikam jual dengan harga 100 uqiyah, aku tukari. Itu yang disebut apa tuh? At-takabbur ala takabbur sadaqatun. Sombong lawan orang nang sombong itu sedekah. Nah, ini bentuknya kayak ini nih. Ujar siapa tadi? Ujar Umayyah bin Khalaf, jakanya ikam tukari 1 uqiyah pun aku jual. Karena apa? Ini sudah ada berharga lagi dengan ini. Tapi ikam hakun menukari dengan 9 uqiyah tadi. Maka aku untung besar, ujar siapa? Ujar Umayyah bin Khalaf. Ujar Sayyidina Abu Bakar, andai kata ikam menjual dengan harga 100 pun aku jual. Nah, asalnya merasa untung merasa rugi pulang. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Nah, ini itu keimanannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Ujian keimanannya tentang menauhidkan Allah, tentang mengesahkan Allah, bahwa Allah itu wahdaniyah, Allah itu satu. Tantangannya, ujiannya berat. Mun kita kada ada tantangannya, mun kita kada ada ujiannya, ya kan? Kita bebas karena mengatakan bahwa Allah itu satu. Siapa yang mengganggu? Kada ada. Nah, tinggal bagaimana kita menerapkan tentang wahdaniyahnya Allah, bahwa kita jangan sedikit pun mensyarikatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iktikad kita bahwa segala sesuatu ini bisa menjadikan mudarat dan manfaat. Menuhanakan lawan selain Allah. Kalau kita meyakini bahwa selain Allah sesuatu yang ada ini bisa memberi mudarat dan manfaat. Kita meyakini yang sesuatu yang ada ini bisa memberi manfaat dan mudarat, tapi biiznillah. Nah, jadi jangan ditinggal dengan biiznillah tersebut. Itulah tanda kita bahwa mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini pang kadang kala, ya kan? Orang nang apa namanya tuh nang bepadah bid'ah, bepadah haram, bepadah syirik. Nah, ini pang kadang kala di sini nih antara luar lawan dalam nih pang. Bedanya tuh mengatakan lading itu misalnya tuh memiliki apwah, itu padahalnya syirik, karena hanya Allah yang memberikan apa? Memberikan manfaat dan mudarat itu Allah. Kita itu juga.
Kita kayak itu juga ucapan kita ya Allah. Kadang-kala kan kita cincin tuh, mengatakan bahwa cincin ini baapuah. Itu pun orang ahli nang ini mengatakan ya syirik juga tuh. Ya kan? Mengatakan syirik karena apa? Karena hanya Allah yang memberikan mudarat dan manfaat ujarnya. Kalau kita kayak itu juga etikat kita bahwa Allah yang memberi manfaat dan memberi mudarat. Tapi apa namanya? Tapi tiap sesuatu itu bisa memberikan manfaat dan mudarat biiznillah. Nah, ini tak tinggal biiznillah nih ya, Bang. Lalu ia melihat bahwa ini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat. Lalu dipadahkan ini syirik. Jujur aja. Ya Allah. Tapi kita tetap juga itu ini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat biiznillah. Nah, tak tinggal biiznillahnya nih, Bang. Lalu orang nang etikat nang syirik itu tak tinggal biiznillahnya. Nah, paham nih mengerti jawabannya. Ya ada kan orang nang etikatnya sedikit-sedikit syirik, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram. Ya, bahwa kita harus tauhid dengan bujur-bujur. Kada boleh datang ke kuburan, kada boleh minta ke kuburan. Siapa minta ke kuburan nang itu? Kita pun meyakini kalau minta ke kuburan itu syirik caranya. Tapi kita yakin orang yang dikubur ini bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat biiznillah, dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Karena apa? Karena orang ini adalah orang yang dekat lawan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita meyakini orang ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan mudarat, tapi dengan biiznillah. Nah, itu etikat kita. Sehingga kita kada apa-apa datang ke kuburan minta dengan berkat orang yang dikubur tersebut, bukan mintanya lawan kuburan tadi. Nah, itu pangsalahnya ini mengatakan minta lawan kuburan syirik. Dasar bujur, kita pun juga mengatakan demikian. Tapi kita memintanya berwasilah, artinya pakai peranan, pakai sarana, pakai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya kita jangan mudah untuk mensyirik-syirikakan orang lain. Ya Allah, bahwa Allah itu wahdah, memang keyakinan kita demikian. Allah itu esa, berarti sesuatu apapun tidaklah terjadi kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang dari Allah taala. Nah, sehingga kalau kita meyakini secara luarnya saja, bukan meyakini, kalau kita mengatakan secara luarnya aja bahwa toko yang memberi kita rezeki atau tadi napa narannya dokter namanya hatakan namanya menyembuhkan, itu kalau secara ucapan luar saja tidak dalam etikat kita, maka itu masih dianggap boleh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nang kada boleh itu sampai ke dalam hati meyakini bahwa dokterlah yang menyembuhkan, obatlah yang menyembuhkan dan lain sebagainya. Nah, itu nang itulah yang dianggap tidak boleh. Nah, jadi kita bisa membedakan mana luar, mana dalam, itu aja tuh. Jangan dipunis dalam seberataan. Ini kadang orang ahli etikat nang syirik tadi mempunisnya dalam seberataan, padahal itu ampun orang luar. Nah, kada bisa memilah-milih mana luar, mana dalam, itu aja tuh. Nah, itu aja dulu, mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disihatkan badan, dilapangkan dari segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Belum minta halal, minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Mungkin ada yang ditakunakan, bisa kita diskusikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah melihat hambanya dengan rahmatnya. Iya. Manusia melihat Allah ini kayak apa? Iya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dengan rahmatnya. Lalu sebaliknya makhluk ini melihat Allah bagaimana? Tepatnya. Oke. Nah, jadi kita melihat apa yang Allah berikan kepada kita, yang kita terima, kesehatan, segala macam, ini kita anggap adalah rahmat dari Allah. Bukan kita memandang pada Allahnya langsung, tapi kepada rahmatnya, yang mana rahmat inilah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mengatakan ini adalah rahmatnya Allah, ini adalah kekuasaan Allah, ini adalah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pandang demikian.
bahwa ini adalah mazharnya. Artinya mazhar itu suatu penampakan daripada adanya Allah. Allahnya kita kada bisa melihat tadi. Allahnya kada bisa mendengar. Kada bisa Allahnya tadi kita kada bisa lihat, kada bisa dengar, dan kada bisa kita raba. Nah, lalu kita bisa merasakan adanya Allah lewat mazharnya, lewat rahmatnya, lewat kesehatan yang Allah berikan, lewat rizki yang Allah berikan. Seperti mana misalnya angin, kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan adanya angin tersebut. Nah, dengan adanya angin yang bertiup tadi, kita merasa bahwa segarnya segarnya udara yang kita hirup. Nah, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Bisa dimengerti ini, bisa dipaham? Nah, jadi kita tidak bisa memandang kepada Allahnya, tapi kita melihat kepada mazharnya, rizki yang banyak, kesehatan yang ada, makanan yang serba tersedia misalnya, dan lain sebagainya. Kita lihat itu adalah mazhar daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah nampaknya Allah itu ada. Di mana adanya kita tidak tahu tadi bagaimana bentuknya, bagaimana itu kita tidak pedulikan lagi. Seperti mana angin tersebut, ketika sepoi-sepoi kita langsung bersyukur, oh nyamannya angin. Kita tidak pernah lagi memikirkan bagaimana bentuk angin tersebut, bagaimana rupanya angin tersebut. Nah, itu tanpa kita pikirkan lagi. Yang kita pikirkan adalah rasa nyaman dan enaknya tadi, langsung kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesimpulannya Allah mengabdikan nampaknya, kita pandang rahmatnya Allah sampai itu aja. Jadi kita pandang rahmatnya Allah, kebaikan Allah sampai itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau nafsir dikatakan maut, jadi yang siapa bernama pasti akan mati. Jadi masyarakat itu ada yang dari, ada yang tabrak matinya, mengajak itu nanti. Jadi kalau ada kawan lagi saja, yang caranya memang dari ada kawan lagi lagi saja. Baik, jadi tentang ketika kematian seseorang tidak menyebut syahadat. Ya bisa saja dia tidak bisa mengucap dengan lidahnya, tapi dengan hatinya dia masih bisa. Nah, maka itu pun tetap dianggap beriman. Walaupun dia tidak mengucapkan, tapi ketika sebelumnya tetap beriman kepada Allah, maka ini tetap dianggap beriman. Bukan berarti kita ketika beriman, ketika meninggal dunia tidak mengucap syahadat, berarti orang ini adalah meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, bukan. Tapi ketika di sini dia sudah beriman, maka seterusnya ini dianggap beriman, kecuali ada kata-kata yang keluar daripada iman tersebut. Nah, baru itu dianggap keluar daripada iman. Nah, bisa dimengerti ini. Jadi kalau sini sudah awalnya beriman, maka di sini seterusnya beriman sampai meninggal dunia, walaupun pada akhirnya dia tidak mengucapkan kalimat syahadat lagi. Kenapa? Karena sudah diawali di sini iman. Berarti kalau meninggal di sini beriman, maka meninggal di sini dalam keadaan dalam keadaan tetap iman, atau tidak ada ucapan yang keluar daripada iman tersebut. Nah, maka tetap dianggap beriman, walaupun di saat meninggal itu dia tidak mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Paham, bisa mengerti ini? Karena apa? Karena di awal ini sudah beriman. Sama halnya dikatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, orang ini misalnya dalam keadaan sakit. Sebelumnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka ini juga jaminan masuk ke dalam surga. Tapi dengan diperkuat lagi dengan ucapan di akhir itu la ilaha illallah, itu hanya sebagai penguat saja. Nah, bisa paham? Jadi ini asalkan dari awal dia beriman dan di akhir ini tanpa ada ucapan yang keluar daripada iman tersebut, maka orang tersebut matinya pun tetap dalam keadaan iman. Kecuali kalau misalnya di sini beriman
lalu di akhir hayat dia mengucapkan sesuatu yang keluar daripada iman, nah maka dia dianggap tidak beriman. Adapun ketika dia di sini beriman, lalu sampai akhir hayat dia pun mengatakan ucapan iman lagi, itu hanya sebagai penguat saja. Nah, ini sebagai penguat. Jadi tidak mesti harus orang itu bisa mengucap kalimat syahadat ataupun kalimat tauhid ketika meninggal dunia. Yang penting di sini dia beriman dan di akhirnya tidak ada ucapan yang keluar daripada iman, nah maka dia tetap dianggap orang tersebut mati dalam keadaan beriman. Atau tadi akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Akhir ucapannya, nah jadi kita jangan memaksa. Ketika anak meninggal itu kita ajarkan la ilaha illallah, jangan. Kita lihat kalau sudah dia mengatakan la ilaha illallah, walaupun misalnya 1 minggu ya, dia tidak mengucapkan lagi dan dia tidak berucap yang lain-lain, nah maka tetap akhir ucapannya la ilaha illallah. Ini misal orang garing. Orang garing ini misalnya sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, lalu 2 hari kemudian orang ini kada lagi bapandir napa-napa. Ketika meninggal dunia kada usah lagi dikatakan la ilaha illallah. Cukup dia dengan ucapan la ilaha illallah tadi itu sudah dianggap napa namanya? Dianggap mengucapkan akhir kalam karena dia kada berucap-ucap napa lagi. Nah, kecuali karena bila inya berucap bapandir makan yesidin, minum yesidin misalnya adalah anak pakame yesidin. Nah, nya bakal berucap nanginto lalu karena imbah itu kita ajarkan lagi kalimat la ilaha illallah. Bila sudah mengucap la ilaha illallah, nah kalau inya kada berucap napa-napa lagi, kada usah diulang-ulang lagi. Nah, sehingga itu pun dianggap akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, asalkan setelah ini mengucap la ilaha illallah tadi kada berucap napa-napa, walaupun selang 2 hari, walaupun selang seminggu misalnya, karena dia akhirnya la ilaha illallah tanpa ada ucapan lain setelah 1 minggu meninggal, maka itu tetap akhir ucapannya adalah la ilaha illallah. Nah, mungkin seperti itu. Nah, ya. Ala man nabi syekhuna wa aslafuna ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatul isyraq rahimakumullah.